Tingginya angka judi online membuat pemerintah berwacana untuk memberikan bansos untuk korban judi online. Bagaimana pengamat melihat kebijakan ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansah. Selamat malam Pak Trubus. Iya, selamat malam Mas. Pak Trubus, menanggapi hal tersebut seperti apa pendapat Anda? Iya, menurut saya itu kebijakan itu tidak tepat dan tidak solutif gitu. Kenapa? Karena pertama bahwa kebijakan itu akan dilihat oleh publik sebagai terkesan melanggengkan perjudian. Kan judi itu ada dua pihak, ada pelaku dan ada korban gitu loh. Nah, pelaku tentu dalam hal ini adalah melanggar aturan. Pelaku ini termasuk dalamnya bandar kan gitu. Nah, kalau bandar posisinya ada di luar negeri misalnya. Nah, selama ini kan pemerintah juga nggak punya kebijakan regulasi untuk menarik mereka pulang misalnya seperti pada kasus Tipikor ya, kalau koruptor itu yang lari keluar ini kan bisa diseret balik ke dalam negeri. Tapi kalau untuk judi kan belum ada aturannya gitu. Iya. Nah, yang kedua terkait dengan korban ini menurut pemerintah ini yang perlu ini keluarganya. Tetapi kan persoalannya adalah kesan yang muncul nantinya adalah mereka itu beranggapan kalau gitu kita judi aja ini kan toh nanti dapat bansos gitu kan. Iya. Jadi bansos seolah-olah menjadi jalan terakhir mereka untuk tetap melanggengkan perjudian itu. Nah, kedua, menurut saya publik sendiri juga akan merasa tersinggung karena selama ini bahwa judi itu kan sesuatu yang haram menurut masyarakat kita yang religius itu gitu ya. Kemudian pemerintah memberikan solusi, harusnya malah di situ pemerintah setidaknya malah tegas di dalam soal perjudian itu gitu. Karena selama ini kan memang pemerintah kurang tegas dalam hal penegakan aturan tentang judi itu sendiri, Mas. Yang ketiga, dalam ini saya melihat bahwa kalau misalnya itu dimasukkan dalam DTKS, karena selama ini kan yang namanya penerima bansos di data Kementerian Sosial itu, DTKS dengan kesejahteraan sosial itu kan. Yeah. Nah, kemudian dimasukkan lagi itu yang orang-orang kategori karena dampak di judi. Nah, maka secara tidak langsung berarti menambah beban lagi bagi APBN dan di situ secara ini secara keseluruhan kita dianggap gagal nanti dalam ini menangani soal pengentasan kemiskinan gitu. Jadi melanggengkan kemiskinan itu sendiri karena selama ini juga pemerintah saya lihat belum optimal dalam hal penggunaan dari para penerima bansos itu memang benar-benar untuk kebutuhan rumah tangga atau malah di dalamnya ada judi. Selain disinyalir itu mereka digunakan untuk judi juga oleh orang miskin itu. Karena apa? Karena mereka kesempatan untuk dapat cuan kalau misalnya menang. Kalau kalah tuh dapat bansos lagi. Nah, ini kan sesuatu menurut saya harus berpikir secara logik. Oke. Nah, Pak Trubus, menurut Anda apa yang menjadi latar belakang pemerintah hingga sampai membentuk Satgas? Apakah memang kasus judi online sudah sangat parah? Karena kalau kita bandingkan judi online dengan pinjol misalnya, pinjaman online. Justru kalau kita lihat faktanya yang menjadi korban lebih banyak korban pinjaman online daripada judi online yang notabene atas kemauan sendiri mereka bermain judi online ini. Iya, ini pemerintah saya lihat memang lebih banyak ke sisi politisnya, Mas. Karena judi online ini kan melibatkan judul ini ke korbannya itu yang konkret kan melibatkan kategori ya yang belakangan ada dari pihak TNI, Polri termasuk di dalamnya adalah para ASN itu, Mbak. Jadi pemerintah merasa perlu, tetapi yang jelas itu pembentukan Satgas itu menurut saya tidak urgent gitu ya. Karena memang yang lebih urgent adalah terkait dengan pinjol itu malah justru yang sangat dibutuhkan gitu. Karena Karena kalau judi online ini memang kan terbatas yaitu pada orang-orang yang kategori kecanduan. Nah, yang penting itu kan menurut saya adalah mereka dilakukan penindakan sama ini, Mas. Sama pembinaan, seperti itu. Jadi kalau misalnya dalam konteks narkoba, itu kan mereka ditindak terus dikasih pembinaan kan gitu. Yeah. Nah, harusnya ini judi juga sama. Mereka dikasih ditindak, tapi juga dikasih pembinaan bagi mereka ini. Nah, bagaimana cara pembinaannya? Tentu kan kita bisa melakukan kolaborasi dengan tokoh-tokoh agama, ormas-ormas keagamaan juga yang selama ini mendukung dalam hal pemberantasan judi dan juga kepada entah itu Karang Taruna, entah itu RT RW dan sebagainya gitu. Jadi ada semacam partisipasi publik dalam penyelesaian soal judi ini. Jadi tidak perlu Satgas karena kalau Satgas ini kan seolah-olah malah jadi pemborosan anggaran menurut saya. Jadi karena semuanya pakai Satgas gitu kan. Kalau ada kasus-kasus tertentu munculnya Satgas. Padahal selama ini penanganannya oleh Kementerian Info itu sudah
saya anggap sudah cukup Baik. efektif juga meskipun hanya memblokir platform-platformnya itu, Mas. Gitu. Walaupun meskipun sudah diblok akan mudah lagi mereka membuat aplikasi-aplikasi judi online baru begitu ya, Pak Trubus. Terima kasih Pak Trubus sudah meluangkan waktu bersama kami. Selamat malam. Sehat selalu Pak Trubus. Ya, amin.